banget lo es cendol gue. Ntar dulu udah mulai ya nih? Oh udah mulai, iya. Udah mulai, lo mau nunggu apa? Perselingkuhan lagi baru mau mulai. Oh enggak gitu. Ya abis makin kesini makin banyak banget gosip sana sini pusing nggak? Aduh, jangan bilang lo mau ngebahas soal rumah tangga yang satu ini. Selebtok yang lagi heboh banget berkeliuran di mana tuh di tok gue. Iya. Ntar dia barbar tahu nggak? Siapa? Iya. Siapa? Aku nggak tahu nih, aku nggak ketinggalan berita. Aduh, Aku bukan artis soalnya aku. Oh ya udah kita kasih tahu ya. Nih, dia soalnya jatuhnya supermodel. Justru karena lo selebriti, ini tuh seleb tok. Iya, kamu kurang main sama yang Iya, seleb talk. Ini kita main kasih dong. tahu. Soalnya berita perselingkuhannya tuh melebar kemana-mana. Boleh di-spill dulu kali, diangkat gelas Oke. kita nih, Say. Spill the tea. Lucu banget sih ada es dung-dungnya begitu. Enak. Seger. Ini juga ada nih. Nah tuh, emang kita tuh butuh berita yang seger-seger. Soalnya benar kata Karen, belakangan tiap kali kita buka sosial media isinya adalah iya, perselingkuhan rumah tangga ini loh. Kenapa sih harus diangkat soal selingkuh-selingkuh? Kenapa? Oke, jadi awal muasal Supaya ceritanya lah. mengingatkan hidup kamu. Hampir keselak gue minumnya. Enggak. Itu kan cerita lama. Cerita lama. Iya. Luka yang Udah udah bernama. sembuh, ya kan? Apa belum sembuh? Udah dong. Udah sembuh. Oke, jadi ada selebgram namanya Agnes Jennifer berkeluh kesah di sosial media. Si Agnes kalau dia diselingkuhin. Awal ceritanya tuh begitu. Aduh itu seru banget Tapi ceritanya. kenapa mesti ngomong sama sosial media ya? Hah? Dia ngomong sama sosial media gitu maksudnya? Iya, dia cerita, dia curhat. Udah muncrat loh Udah dia. muncrat nih gue. Jadi Iya. dia curhat ke sosial media, Iya. ke Instagramnya. Iya. Bahwa kalau dia diselingkuhin. Betul. Iya, Oke. sama Gayung Pink Lope. Nah, lo paham gak tuh Gayung Pink Lope? Gue aja baru paham tadi Dave cerita tuh. What's that? Tuh, Ola mah nggak paham, Nah, Ren. coba Gayung Pink Lope mah orang-orang miskin kayak kita mandi pakai gayung Gayung Pink Pink Lope. Lope. Dia mah nggak mandi pakai gayung Bak Pink mandi, Lope. terus udah gitu ada Gayung Pink Lope, lo paham gak? Enggak. Yang plastik. Oh lo gak pernah mandi pakai gayung? Pernah tapi nggak pernah Kok warna lengket pink. sih nih gue? Si Agnes ini mergokin ya. Dia mergokin suaminya berselingkuh sama ibu-ibu teman sekolah anaknya. Iya loh, lah. Jadi ketemunya di sekolah justru. Sekolah itu dia. anaknya. Jadi suaminya itu tuh gemar, gemar. Huh. Memang dia senang untuk mengantarkan anaknya pagi-pagi ke sekolah. Itu Yang ya. gue juga bingung kok bisa pada Makanya akhirnya. nganter tuh ke pagi-pagi ambiar. Enggak, maksudnya gue tuh kalau kita mikirin kronologinya ya, kayak suami lo gitu, nganterin anak lo ke sekolah pagi-pagi, kan cuma nganterin doang. Iya. Kok Di bisa mobil ya? aja. Kok bisa tumbuh benih-benih perselingkuhan gitu kan Berarti maksud mungkin lo? dia turun dulu ke Iya. kantin kali ya? Kalau ke kantinnya aku nggak tahu ya, kan aku Iya, nggak tahu iya. sekolahnya kayak gimana. ya. Mungkin turun ke Turun, kelas. ayo coba kita pikirin kronologi. turun, terus ke kelas. Nganterin anaknya ke kelas. Emang ke kelas nganterin gitu? Kadang-kadang ada yang Lah nggak turun. tahu, gue nggak pernah jadi Lah, lu pembantunya nganterin Agnes. Lu nganterin keponakan-keponakan duluan si kecil-kecil gitu? Gue mah nggak pakai berhenti dari mobil, gue gelindingin. Ya nggak kan maksudnya sampai ke kelas mungkin pas di depan kelas ketemu mungkin ya, aku nggak tahu juga. Langsung menatap gitu. Gitu. Lucu gitu kali ya. Tapi itu poin yang menarik ya, maksudnya sebagaimana kita tuh juga terkejut kok bisa sih ketemu selingkuhan Di sekolah. Di sekolah. Sekolah itu kan kayak tempat yang paling tidak dicurigai untuk bisa benih-benih perselingkuhan gak sih? Justru ibu-ibu di situ dan ibu-ibunya kan muda-muda loh, cantik-cantik. Lu nggak bicara Tapi ibu-ibu sebenarnya- zaman kita loh. Ya, nggak kok bisa. lengket mulu sih nih? Ibu-ibu zaman kita kan ibu-ibu masih pakai dasteran. Sekarang Iya, tapi mau Lu ke di sekolah sekolah di mana aja sebenarnya perselingkuhan itu bisa terjadi. Iya, Cuman juga ini sih. kebetulan yang diangkat adalah pada saat di sekolah. Iya. Ya kan? yang kutunggu. Nah, coba kita spill dulu videonya karena update-nya selalu ditunggu dan dinanti. Iya ini dia, kita spill. Oke, sedari dulu kita tahu kalau sekolah itu adalah tempat untuk belajar, untuk menimba ilmu, bukan tempat untuk para gayung lope warna pink untuk menimba atau memangsa atau mencari atau menargetkan incarannya ya para
laki-laki orang yang ada di sekolah tersebut. Itu lagi, dan warning juga kepada emak-emak yang ada di sekolah yang sama dengan saya, hati-hati, ada gayung lope warna pink mengincar suami kaya di sebelah sana. Oke, pastinya netizen pun rame nih sama netizen. Ada yang bilang ini pasti jadi trending topik di grup emak-emak sekolah. Kasihan loh, Itu gimana identitasnya ya, tuh emak-emaknya ya? dalam hitungan jam ya Mak-mak tuh beredar pasti loh. seru tuh emak-emak kan. Lo tau nggak? Bo, beredar banget identitas Langsung selingkuhannya itu. kebuka, cepet banget Iya. ya, langsung ngedrop tuh. Ini ada juga yang komen katanya, udah bener antar jemput sekolah itu adalah tugas mak-mak, jangan bapak-bapak, takut ada gayung Love pink pink mengincar. Nah. Tapi itu membuktikan bahwa sebenarnya ya kalau emang udah, maaf nih saya nggak tahu peristiwanya secara benar ya, tapi mau di sekolah kayak di gereja kayak di masjid kayak kalau emang udah ada niatan dan keinginan mah terbuka jalan weh. Iya betul. Bukan niat sebenarnya. Kesempatan. Yes, kesempatan sih. Atau Mungkin bisa jadi bukan kesempatan. niatnya kan mau nganter anak. Iya. Taunya ada yang Dan lu lucu nggak pernah ya boleh tahu lah gitu. gitu. Karena benih cinta itu kan nggak pernah tahu lu tumbuhnya di mana ya. Itu mah kalimat cuci tangan deh daripada orang-orang yang suka berselingkuh. Iya. Kita nggak pernah tahu jodoh gimana, kita nggak Iya pernah tahu juga cinta sih. tumbuh di mana. Emang lu aja gatel pengen selingkuh cuy. Ya, Kok emang jadi nafsu? emosi. Marah. Nah, yang lebih rame lagi katanya Ci Agnes ini nge-spill kalau keluarganya tuh sedang libur ke New Zealand. Iya, itu, Dan si aduh. Gayung Lope ini Ikut katanya liburan. ikut. Sempurna liburannya. banget dia sebagai laki, liburan bisa dapat keluarga, bisa dapat istri, bisa dapat selingkuhan juga. Indah banget liburannya. New Zealand. Yaudah, langsung aja ya kita lihat. Dingin, gunung-gunung. Nah, spill videonya gimana? Ayo kita Boleh. spill. Langsung. Jadi ternyata pas di salah satu kota di New Zealand, dia itu nginep di hotel yang sama kayak gua. Hah? Wow banget nggak tuh, saya sampai sebegitunya ternyata di atap yang sama dengan gue. Terus ternyata lagi gue dapet info dari orang lain yang juga terpercaya ya, kalau dia itu sebetulnya nginep di hotel lain sama kayak orang-orang dari lakinya gitu ya, sama staffnya gitu, di hotel lain. Tapi dia kabur dan pindah ke hotel yang jauh biar nggak ketahuan. Nah itu di hotel gue. Inilah arti sesungguhnya dari peribahasa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Paham? Berarti ini tipe laki-laki yang benar-benar siap untuk poligami, harus punya duit banyak. Iya, sama laki-laki yang efisien. Poli- poligami nggak perlu harus duit banyak. Oh ya? Masa sih? Bukannya seharusnya dia mampu banget ya? Iya, semua juga kalau laki-laki. Aduh kalau nggak mampu nggak usah. Berarti perempuan zaman Repot. sekarang juga nggak nyari duit kali. Repot Nyarinya cuma dong. rasa. Iya, mungkin ada yang mencari kepuasan, kita kan nggak pernah tahu juga. Iya, tapi kita nih Ren. Kadang-kadang yang diem-diem itu menggelitik loh. Nah, ngomongin diem-diem nih ya, gue baru mau bilang gini. Awas hati-hati ya ibu-ibu di sekolah. Tapi ngomongin diem-diem menggelitik ya, kita ribut banget ngomongin mengomentari perselingkuhan rumah tangganya Cici Agnes. Ya iya, kita komentar karena Cici Agnes nge-spill di sosial media. Iya. Ya. Tapi kita masih berisik sementara Cici Agnesnya katanya udah tertangkap kamera, udah jalan ke mall sama suaminya kayak bebek Hah? aja. Yang bener. Ada gambarnya. Terakhir ini dia jalan lagi sama suaminya. Iya. Jadi dia maksudnya berkuar-kuar itu terus tiba-tiba jalan itu maksudnya apa? Like nothing happen gitu. Udah damai kali. Ya kita tunggu aja nanti akan berkuar lagi atau enggak. Berarti ini lakinya hebat. Kita harus kenalan sama laki. Dia hebat sekali, dia punya jurus-jurus jitu. Nggak ada yang mau Nah, nyobain tuh. nih nasi liwet, katanya enak loh di sini. Iya. Silakan. Tapi ternyata nggak cuma Ci Agnes aja tahu. Komores. Iris Wulur. Aduh. Ceritanya Iris Wulur sama Ya. suaminya yang suaminya selingkuh. Tapi Tapi malah orang-orang terdekat ini yang menyuruh dia untuk stop. Do not Nah, melanjutkan, jangan berkoar-koar, jangan barbar. ini Seperti ada pengancam. Yes. Ini beda sedikit dengan Ci Agnes ya. Kalau Ci Agnes kan Ci Agnesnya berkoar-koar, suaminya diam aja. Kalau ini enggak, lu dilarang. Suaminya ngelarang Iris Wulur. Iya, Iris, Hapus. no. Take Hapus, take down semuanya. Dan bukannya sampai si Irisnya juga bikin kode pengumuman. Pengumuman, kalau ada apa-apa sama gue, kalian semuanya udah tahu itu kenapa.
Ih berarti serem amat, Say. Serem banget itu. Berarti mau di take down dong kontennya sama Iris? Iya. Kita spill dulu boleh nggak sih Coba sebelum di take spill. down? Ayo kita spill yuk. Jadi kata karyawannya itu mereka tuh cuma partner aja. Tapi Bu suka lunch bareng, sering banget lunch bareng, dinner. Terus sampai ke dokter mata aja katanya ditemenin Bu sampai mesra kayak gitu. Apakah itu partner kerja? Udahlah, saya mau jalan-jalan dulu ke Hong Kong. Salah, maksudnya ke Korea, bukan Hong Kong. Guys, setelah aku banyak update kemarin, banyak banget yang hubungin aku untuk take down video. Nah, yang parahnya lagi adalah orang itu pengen cepet-cepet mengejar statusnya single tanpa memikirkan hak gue sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Zolim banget kan, guys? Berhubung orang ini bukan orang biasa, jadi kalau gue menghilang, kalian tahu kan guys, doain gue ya. Tuh. Nah yang seru dan yang lucu adalah terbongkar juga identitas suaminya itu berselingkuh dengan siapa. Cepet banget ya itu netizen sosial media zaman sekarang itu. Aduh, kayak ngeri banget. gitu. Karena memang netizen itu tuh ya, somehow kita memang harus benar-benar merangkul mereka. Karena mereka bisa jadi polisi buat kita. Iya, detektif Tanpa loh. lo melapor, Cepet lo loh, juga bisa cepet. pakai poli- Set, tidak pakai set, set, mereka. cepet. Cepet banget. Tapi ya ngomongin Bagi dong nasinya. Oh tadi lu jangan bilang nggak sendirian. mau. Nih nasi makasih uduk. Ya. Nih semua lo makan di besek deh. Enggak dong, jangan. Terus? Nih ya, Nih yang istri yang membongkar berkoar-koar. perselingkuhan suami yang marah-marah, atau sang selingkuhan yang membongkar semua yang terjadi. Istri yang membongkar. Kenapa lo lebih berpihak kepada penderitaan istri? Penderita istri, karena aku tuh Kayaknya tuh bisa korban merasakan gitu. Iya. Enggak, kalau gue. aku tuh mikirin anak-anak masalahnya. Itu kan ada jejak digital ya. Iya. Makanya aku bilang aku nggak bisa tiga-tiganya. Iya. Karena istri yang berkuar-kuar as a wife, ya aku nggak mau anak-anakku tahu bapaknya begini-begini, ya Iya, dong. iya. Terus kalau suami yang melarang, suami yang ikut marah-marah juga. Ikut marah-marah juga itu nggak baik dong untuk anak-anak. Aku ngelihat mental, karena semua yang terjadi sama orang tua itu akan berdampak mental ke anak. Aku tiga-tiganya aku nggak bisa memilih, apalagi selingkuhannya yang berkoar-koar gitu loh. Itu kayaknya yang paling tidak menarik ya. Itu paling nggak menarik gitu Lu loh. inget, paham kan maksud gue apa? Waktu peristiwa berita perselingkuhan Ayu Dewi dan suaminya itu kan kita taunya sebagai penggemar taunya dari sang selingkuhan kan? Kan selingkuhannya Ren yang koar-koar. Yang siapa? Namanya Denis apa Denis ya? Oh, Denny Syarista. Nah, halo Denny. Iya, Kan Denny dia yang membongkar selingkuhan aku namanya RD. Terus kan kita sebagai publik langsung merunutkan, oh RD itu nama suaminya Ayu Dewi tuh gitu. Baik RD maupun Ayunya kan diem aja. Soalnya kurang. Kurang. Pokoknya mau keselak ya ampun. Harus dikasih aset-aset yang besar baru dia. Lu gak usah, gue heran sama temen gue ini ya. ngakunya Apa-apa bule. duit gitu? Bukan. Apa? Makan nasi uduk pakai kue cubit. Spill dong videonya, ingetin lagi ingatan Coba. kita. Langsung aja masalah Ya kita Denis. spill dulu. Spill. Perselingkuhan itu gue bilang kan, yang salah itu adalah dua. Gue dan dia, salah. Yang salah perselingkuhan itu adalah 3 orang. Pertama, lakinya yang menggoda, yang membuka pintu dan membiarkan kucing masuk dalam rumahnya. Tapi sayangnya RD, yang dia masukin bukan kucing, tapi singa, raung. Karena dia yang memiliki ikatan perjanjian suami istri. Yang kedua, selingkuhannya, yaitu gue. Tapi salah gue bukan kepada istrinya. Karena gue tidak memiliki ikatan perjanjian pernikahan sama bininya. Gue salah karena gue mau. Tapi kalau istrinya mau tampar gue kasih sekali. Tapi kalau dia tampar gue 2 kali, gue tampar dia 3 kali. Yang ketiga, yang salah sebenarnya kalau kita pakai logika, adalah bininya juga salah. Kenapa lu nggak bisa jaga laki lu? Sesimpel itu. Dan si perempuannya Suster percaya. kali ya di rumah sakit. Dan perempuannya percaya. Itu Ya kan semua, mungkin, kan itu bisa kan itu jadi. semua trik laki-laki. Paling kesel sama orang yang gini loh. Aku berselingkuh, aku berbuat salah karena menyalahkan orang lain gitu. In that case, karena aku nggak diurus sama istri aku. Enggak,
lu diurus apa nggak diurus sama istri lo. Kalau emang lu pengen selingkuh dan Ya, pengen lo selingkuh selingkuh aja. lu GTL, ya betul. lu GTL aja. Kalau lu Bener. salah, salah aja. Nggak Iya, usah memojokkan bener. istri lo. Nah, Bener, makanya bener, kemarin bener. tuh aku baca sebuah Artikel. sebuah tulisan ya, bukan dari kakakku kakakku ngirim gitu. Ada sebuah nasihat gitu. Dia kan mau mendaftarkan diri untuk menikah. Terus dia ini kamu yakin mau nikah? Dia bilang, iya tapi pada saat nikah kamu tuh harus jaga komitmen ya. Karena kalau udah jadi suami istri itu kan punya suatu kebiasaan yang berulang, begitu-begitu mulu. Dan kalau misalnya laki-laki itu, ya jangan sampai katanya gitu, laki-laki itu sudah tidak tertarik lagi sama kamu suatu saat nanti, itu udah kamu relakan aja. Karena apa? Itu urusan dia dengan yang maha kuasa. Iya, iya. Aku juga pengen nanya ini ke kalian. Ada yang bilang gini, kayaknya kita tuh memang nggak pernah, salah satu misteri dalam hidup adalah jodoh. Kita nggak pernah tahu jodoh kita tuh end up-nya sama siapa. Berkaca pada perjalanan kehidupan Krisdayanti sama Anang. Sekarang they are fine with it dengan babak baru kehidupan mereka. Krisdayanti sudah bahagia dengan Raul Lemos, Anang sudah bahagia dengan Ashanti. Itu kan juga looking back gitu ya. Pasti waktu awal mereka berjuang memperjuangkan kebahagiaannya mereka sekarang, ada tuh penderitaan yang tadi kita bahas, Ci Agnes, Ayu Dewi, terus Iris gitu, ya kan? Proses gitu. Terus ada yang bilang gini, berarti selingkuh itu takdir nggak sih? Nah, pendapat kalian apa? Kalau gue sih pendapatnya simpel aja. Semua dalam hidup itu kita yang pilih. Iya, Oke. bukan takdir, itu semua pilihan kok. Itu pilihan. Pilihan. Lo mau ngomong atau lo nggak mau ngomong, itu pilihan. Lo mau berdamai nggak berdamai, lo pilihan. Lo mau selingkuh nggak selingkuh, itu pilihan. Karena Apapun semuanya pilihannya pasti ada resikonya. balik lagi ke diri kita masing-masing. Balik lagi ke kita. Ya udah langsung kita makan.